Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bimaji'i syahri Ramadan wa ja'alahu lana mausiman linailir rahmati wal ghufran. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu, adik-adik jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Fathul Khair rahimani wa rahimakumullah. Memasuki malam yang ketiga dari bulan Ramadan tahun ini, ada baiknya kita menghayati dan merenungi kembali ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ibadah puasa. Dalam Al-Quran, ayat yang berkaitan dengan perintah saum atau puasa Ramadan ada pada ayat 183 sampai ayat 187. Dari rangkaian ayat-ayat ini ada beberapa hal yang menarik, yaitu bahwa ayat-ayat tersebut mulai dari ayat 183 sampai 187 itu selalu diakhiri dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kalau dalam tata bahasa Arab ini menunjukkan alat dawam wal istimrar, yaitu menunjukkan makna yang terus menerus dari sekarang hingga masa yang akan datang. Kalau kita perhatikan ayat 183 diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Ayat 184 in kuntum ta'lamun. 185 la'allakum tashkurun. Demikian juga ayat yang berikutnya 186 diakhiri dengan la'allahum yarshudun. Ini kalau kita perhatikan dari kaidah bahasa Arab, maka akan bisa kita maknai bahwa akhir ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah puasa Ramadan mengandung arti bahwa puasa itu harus berwawasan masa kini, masa mendatang. Dan ketakwaan ini harus mengawali, menyertai, mengakhiri dan menindaklanjuti bulan Ramadan. Ini makna yang bisa kita ambil dari akhir setiap ayat secara global. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan sebelum fi'il mudhari ini ayatnya diikuti dengan kata la'alla yang artinya adalah semoga atau agar.
Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa bulan Ramadan seharusnya menjadi bulan yang penuh dengan harapan. Harapan menuju perubahan yang lebih baik dan bermakna bagi setiap individu dari kita. Selanjutnya kita akan analisa masing-masing dari akhir ayat, mulai dari ayat 183. Allah katakan, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ dikatakan la'allakum tattaqun, artinya puasa yang kita lakukan ini menjadi harapan bagi kita agar berproses, agar bertransformasi menjadi orang yang bertakwa. Para mufassirin atau ahli tafsir ketika memaknai takwa, mereka mempunyai definisi yang beragam. Tapi intinya adalah bahwa takwa adalah sebuah proses, sebuah kegiatan di mana kita menghindari maksiat. Dan memang itulah yang diharapkan dari ibadah puasa kita. Karena sesungguhnya orang yang bertakwa harus anti maksiat. Karena maksiat tidak sinkron, tidak cocok sama sekali dengan takwa. Ini yang pertama. Dan supaya kita meraih takwa, maka menurut Syekh Abdul Halim Mahmud, seorang guru besar Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, beliau mengatakan supaya kita ini bisa meraih takwa, hendaknya setiap orang Islam ketika berpuasa mampu mengorganisir seluruh kegiatan dan aktivitasnya diarahkan kepada takwa. Jadi jangan sampai kita puasa tetapi ada perbuatan, ada sikap, ada perilaku yang bertentangan dengan takwa. Karena itu akan menciderai arti takwa yang menjadi tujuan utama puasa, sekaligus itu akan mengurangi pahala puasa kita. Pahala yang sempurna untuk puasa dikatakan oleh Rasulullah, "Man lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang saat berpuasa tidak bisa meninggalkan qaula zur, perkataan yang kotor, dijelaskan oleh para ulama, para ahli hadis, yang dimaksud dengan qaula zur adalah al-kadhiba wal batil. Semua perkataan yang mengandung kedustaan, mengandung kebohongan, dan semua yang mengandung kebatilan. Entah itu riba, entah itu adu domba, entah itu kebohongan, entah itu memfitnah, semuanya itu adalah termasuk qaula zur yang harus ditinggalkan oleh kita saat berpuasa. Wal amala bihi, dan juga melakukannya. Sekarang dengan kecanggihan teknologi, kadang kebohongan, fitnah, kemudian ghibah itu tidak melalui mulut, tetapi melalui HP kita. Kita share, akhirnya tersebarlah kebohongan itu, fitnah itu, isu-isu yang tidak benar, meresahkan masyarakat. Kita sudah melakukan al-amala bihi, perbuatan yang zur. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabatnya, apakah seorang mukmin itu bisa menjadi penakut? Kita ini semuanya beriman. Ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah seorang yang beriman itu bisa menjadi seorang penakut?
Kata Rasulullah, bisa jadi orang yang beriman tetapi penakut, takut mengambil resiko, takut mengambil keputusan, bisa jadi. Tapi ketika ditanya, wahai Rasulullah, apakah boleh seorang yang beriman itu berdusta? Kata Rasulullah, tidak. Di luar puasa saja berdusta itu dilarang, apalagi ketika berpuasa. Kemudian yang kedua, para jamaah yang dimuliakan Allah, ayat 184 mengatakan in kuntum ta'lamun. Di sini tidak menggunakan la'alla, tetapi menggunakan in yang artinya jika. Jadi puasa itu bisa mencapai tujuannya, memproses kita, mentransformasi kita menjadi orang yang bertakwa, itu in kuntum ta'lamun. Kalau kita mempunyai ilmunya. Kalau kita tidak punya ilmu tentang puasa yang benar, bagaimana kita bisa memproses diri kita menjadi mutakin, menjadi orang yang bertakwa? Maka penting sekali, mumpung kita ini masih di awal bulan Ramadan, kita baca-baca kembali buku yang berkaitan dengan fikih puasa. Aduh Ustadz, saya tidak punya bukunya. Buka HP, buka Google, cari e-book tentang Ramadan, tentang puasa. Banyak sekali buku-buku elektronik. Ustadz, saya ini malas membaca. Bisa Bapak buka YouTube, cari ceramah-ceramah penjelasan para mubaligh, para asatidz, para alim ulama tentang fikih puasa. Nah, insya Allah puasa kita akan benar, puasa kita akan baik dan bisa mengantar kita kepada la'allakum tattaqun. Nah, kemudian yang ketiga, ayat 185. Allah mengatakan la'allahum yarshudun, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nah, dengan melakukan puasa, karena kita merasakan bagaimana derita orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang tidak seberuntung kita, maka dengan melihat kondisi mereka, merasakan apa yang mereka rasakan, akan muncul empati dan simpati kepada mereka, sehingga memunculkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berpuasa, insya Allah kita akan menjadi orang yang bersyukur. Di sisi lain, ada juga ulama yang menjelaskan bahwa bersyukur di sini adalah menjelaskan kedudukan puasa ini sebenarnya merupakan tanda syukur kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran. Maka puasa itu menjadi bentuk syukur kita kepada turunnya Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan, harus kita baca, harus kita fahami. Nah, kondisi yang paling layak, kondisi yang paling memungkinkan kita bisa menyerap hidayah dan petunjuk Al-Quran adalah saat kita berpuasa. Karena hati kita sedang bersih, jiwa kita sedang tenang, maka pancaran hidayah, pancaran petunjuk dari Al-Quran itu akan gampang menembus relung-relung hati kita. Nah, sehingga kemudian wal furqan, Allah akan memberikan furqan ke dalam diri kita. Kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang taat, mana yang mungkar, dan lain sebagainya dengan membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, pada ayat 186 Allah mengatakan la'allahum yarsudun, agar mereka menjadi orang yang benar, menjadi orang yang cerdas. Ternyata waktu kita tidak banyak ya. Makna yarsudun itu diantaranya adalah menjadi orang yang cerdas. Dan ternyata betul, penelitian berkali-kali dilakukan dan membuktikan bahwa puasa itu membuat orang menjadi cerdas. Salah satunya penelitian dilakukan di Amerika. Jadi anak-anak
yang masih di PAUD, di KBA, kelompok bermain, itu diberikan permen, marshmallow. Kemudian mereka dikatakan begini, siapa di antara kalian yang mau makan, makan saja. Tapi yang tidak mau makan, disimpan sampai saya datang, kata gurunya, nanti saya tambah permennya. Ditunggu-tunggu, sudah mulai goyang itu anak-anak Pak. Ada yang gak sabar makan permennya. Ada juga yang mereka itu teguh Pak, saya tidak boleh makan. Akhirnya ditunggu sampai gurunya datang. Penelitiannya berlanjut, anak-anak yang tidak makan permen sampai waktu yang ditentukan dengan yang makan permen di awal ya, waktu itu kemudian diteliti sampai ketika mereka remaja, sampai ketika mereka dewasa. Ternyata ditemukan bahwa anak-anak yang bisa menahan dirinya, mengendalikan keinginannya untuk makan permen itu, mereka hidupnya lebih sukses. Mereka dari segi intelektualitas juga lebih hebat daripada mereka yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Nah, ini merupakan sebuah bukti bahwa puasa di mana kita dilatih untuk mengendalikan diri banyak sekali manfaatnya, selain manfaat ukhrawi juga manfaat duniawi. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan di Ramadan tahun ini menjadi puasa yang terbaik, yang bisa mengantar kita menjadi insan yang bertakwa, insan yang pandai bersyukur, dan manusia-manusia yang cerdas dan selalu berada dalam kebenaran. Hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-afu minkum bil taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.